Halo Bapak dan Ibu dosen yang saya hormati, saya Ervan Jovian dari kelas LC01 akan menjelaskan jawaban saya mengenai esai database system yang telah saya kerjakan dan akan saya simulasikan kode-kodenya. Berikut pada soal kita diminta untuk membuat tabel tag kelas dan tema mahasiswanya terlebih dahulu untuk mengerjakan nomor 1, 2, dan 3. Pada SQL-nya, kita akan membuat tabelnya terlebih dahulu. Saya sudah membuat kode-kodenya terlebih dahulu agar kita bisa lebih cepat. Ini kode saya untuk table tag kelas yang kita akan execute. Dan ini kode untuk table T mahasiswa yang telah saya buat. Kita akan execute juga. Untuk melihat apakah sudah benar atau belum, kita akan menggunakan select bintang from table yang dipilih. Terlihat bahwa table tag kelas sudah memenuhi dari permintaan soal. Kita akan cek table T mahasiswa. Dan table T mahasiswa sudah memenuhi permintaan soal juga. Sekarang kita lanjut ke nomor 1. Di mana nomor 1 kita akan disuruh membuat notasi algebranya dan DML untuk tampilan berikut. Kita akan membuat notasi algebranya dan query DML untuk tampilan berikut. Kita akan membuat query DML terlebih dahulu agar membuat relasional algebranya lebih mudah. Untuk kode nomor 1, saya menggunakan kode sebagai berikut. Ini kode yang telah saya buat untuk nomor 1B, dan kalau kita jalankan akan menjadi hasilnya tampilannya sesuai dengan soal kode kelas LA01 LA04. Saya menggunakan OR untuk menunjukkan isi dari LA01 atau LA04. Jadi kalau yang bukan LA01 atau LA04 tidak akan ditunjukkan. Ini untuk nomor 1. Untuk relasional algebranya saya sudah membuat dan mendapatkan hasilnya sebagai berikut. Ini untuk hasil relasional algebra untuk nomor 1. Dimana kalau dibaca itu seperti select kode kelas, dimana kode kelas sama dengan LA01 atau kode kelas sama dengan LA04 dalam tabel tag kelas. Simpelnya kalau dibaca seperti itu. Dan kita akan lanjut pada soal nomor 2. Pada soal nomor 2 bisa dilihat bahwa kita diminta untuk membuat tampilan sebagai berikut. Sebagai ini. Dan kita diminta untuk membuat notasi relasional dan query DML-nya. Pada SQL-nya, saya sudah membuat kodenya. Karena kodenya sedikit panjang, maaf jika tidak diketikkan. Jadi saya langsung kopikan saja dari yang telah saya buat. Dimana kodenya itu yaitu ini. Select angkatan, name, date, div, day, yang berdasarkan tanggal lahir, get date dibagi 365, dimana semua itu akan dimasukkan ke dalam tabel umur. Lalu kita inner joinkan T mahasiswa dan T kelas, dimana inner joinnya itu adalah T mahasiswa sama dengan T kelas, dimana T mahasiswa ambil kelas dan T kelas ambil kode kelas. Dan kita akan melakukan order secara descending berdasarkan tanggal lahir yang sudah ada di sini.
Kalau kita jalankan, sudah saya jalankan sebelumnya. Di sini tuh ada hasilnya, sama seperti soal. Untuk kejelasan kodenya, singkatnya tuh, saya mengambil angkatan dan NIM dari beda table, karena itu saya menggunakan inner join. Dan di sini saya menggunakan getDiff, di mana getDiff ini berguna untuk mencari selisih tanggal sekarang dari tanggal yang ditentukan, itu tanggal ini, tanggal lahir. Kenapa dibagi 365? Karena kalau misalkan kita ngejalanin dengan gak dibagi 365, hanya akan muncul jumlah hari, selisih hari dari sekarang sampai tanggal ini. Karena itu kan kalau dalam hari pasti kita bingung itu udah berapa tahun. Karena itu saya bagi 365 sesuai permintaan soal juga, agar tahu itu tuh selisihnya berapa tahun sih. Dan akan dimasukkan ke label umur, dimana di sini kita juga membuat inner join, dimana inner joinnya itu mempunyai ketentuan uh, yang di table T mahasiswa kelas dan T kelas kode kelas yang sama kayak LA01 dan LA02 ini akan ditampilkan. Karena mereka sama kan, mereka ditampilkan karena ditampilkan angkatan dan NIM-nya, karena saya mengambil angkatan NIM dan tanggal lahirnya saja dari si LA01 dan LA02 ini. Apa juga saya menggunakan order by. Sebenarnya kalau saya nggak menggunakan order by-nya pun nggak apa-apa sih, cuman permintaan dari soal tuh dia meminta tampilannya tuh seperti ini: 2024, 20, 2023, 19. Sedangkan yang saya buat tuh kebalik kalau nggak pakai order by, 19 dan 20. Karena itu saya menggunakan order by sebagai pengurutnya. Lalu sebenarnya saya juga sudah mencoba menggunakan left join. Untuk soal nomor 2 ini sebenarnya hasilnya tuh sama maupun left join dan inner join. Malah kalau kita pakai left join, kita nggak usah pakai order by pun sudah kesusun. Namun kalau saya gabungkan dengan nomor 3, left join ini malah menjadi ada hasil yang kurang memuaskan dari left join ini. Maka saya menggunakan inner join. Kenapa kurang memuaskan? Nanti akan saya jelaskan pada coba nomor 3. Maka ini kode untuk nomor 2 sudah berhasil. Dan dalam nomor 2 ini saya sudah membuat notasi relasionalnya dan mendapatkan hasil sebagai berikut. Dalam membuat notasi relasionalnya, saya mendapatkan kode sebagai berikut: select name, NIM, angkatan, tanggal lahir. Di sini ada date div. Yang di atas itu ada pangkat-pangkatnya dari asal table ya. Ini untuk mewakilkan inner join. Dan di sini saya ini untuk mewakilkan descending tanggal lahir. Itu berikut notasi relasionalnya. Dan kita akan lanjut pada soal nomor 3. Dan pada nomor 3 bisa dilihat bahwa soal meminta kita untuk memasukkan identitas diri kita ke dalam tabel T mahasiswa sebagai query baru. Dalam SQL-nya saya menggunakan kode seperti biasa, yaitu kode insert into T mahasiswa dan values yang sesuai dengan urutan dalam tabel T mahasiswa, yaitu NIM, nama, tanggal lahir, dan kelas saya.
maka sudah dilihat bahwa sudah terisi insertnya, maka kita akan cek dulu untuk memastikan lebih lanjut. Bisa dilihat bahwa data yang sudah saya masukkan sudah ada dalam tabel tema siswa. Dan seperti pada soal nomor 2, kenapa saya memilih inner join bukannya left join? Karena kalau kita menggunakan left join pada soal nomor 3 akan terjadi sedikit kejanggalan, yaitu ini. Maka si nulnya tuh data baru saya bakal masuk ke dalam sini. Makanya kenapa saya pilih left inner join, karena kalau inner join tuh data saya yang baru gak bakal masuk ke dalam si codingan ini. Karena itu saya memilih inner join agar codingannya tuh sama seperti soal nomor 2, yaitu ini, nggak berubah-berubah. Mau dimasukin data sebanyak apapun di tabel tema siswa atau T kelas, bakal hasilnya tuh bakal seperti soal mau. Makanya itu alasan saya kenapa memilih inner join bukannya left join. Berikut untuk kode nomor 3 sudah berhasil juga. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ketidakjelasan dalam pengucapan saya. Saya Irfan Javian, terima kasih sudah menonton.